Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, di mana firman Tuhan berdasarkan Yohanes 8 ayat 21 sampai 38. Dengan tema untuk kita bersama yaitu kebenaran yang memerdekakan. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, baik dalam menjalani hidup kami masing-masing pribadi maupun saatnya di mana kami mau menyampaikan, mendengar, dan belajar dari firman Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus sehingga kami bisa melakukan semuanya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua kita manusia tidak ada yang sempurna. Masing-masing ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kesalahan, ataupun dosa-dosa kita. Sehingga jika dosa-dosa kita tidak dibereskan, tidak mungkin kita akan selamat. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 24 oleh Tuhan Yesus, mengatakan, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi siapapun kita terancam untuk mendapatkan hukuman kekal akibat dosa, kecuali kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, berdasarkan nas pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bersama. Antara lain yang pertama, agar kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai yang datang dari Allah dan yang satu-satunya yang bisa membawa kita kembali kepada Allah. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa membebaskan kita dari dosa dan hukuman kekal. Dalam ayat yang ke-24 tadi mengatakan hal demikian. Juga kalau kita bandingkan misalnya dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ pun firman Tuhan mengatakan, dan saya yakin kita sangat sering mendengar, seperti Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melewati Yesus Kristus kita bisa kembali kepada Bapa. Hanya melewati Yesus Kristus kita bisa ke sorga. Dia datang dari Allah. Dia datang dari atas. Dia datang dari sorga. Karena itu dialah satu-satunya harapan kita untuk bisa kembali kepada Bapa, untuk bisa masuk ke sorga. Yang kedua dari firman Tuhan untuk kita pada saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu peringatan supaya hidup dalam firman-Nya. Dalam ayat 31 sampai 32, antara lain di situ mengatakan, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, 'Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.'" Saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang merasa bahwa mereka adalah orang yang bebas, orang yang merdeka, tidak terbelenggu, tidak menjadi budak, tidak menjadi hamba. Tapi kalau semua orang menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa, maka itu menunjukkan kepada kita sekalian, sekaligus membuktikan bahwa sesungguhnya kita masih sebagai hamba. Kita masih sebagai budak yang dibelenggu oleh dosa-dosa kita. Dan kita membutuhkan kemerdekaan, keselamatan untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menerima jaminan hidup kekal yang disediakannya.
Selain dengan menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya keselamatan kita yang bisa membawa kita kembali kepada Allah, maka kita juga diingatkan untuk bagaimana hidup sesuai dan seturut dengan firman-Nya. Hidup dalam firman-Nya akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran sejati, dan itu merupakan suatu proses untuk kita dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu dosa. Hidup dalam firman-Nya, menerima dan percaya, baik berbicara tentang firman sebagai pribadi, karena kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Dalam ayat 12 mengatakan di pasal 1 bahwa siapapun yang menerima dan percaya kepadanya akan menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi percaya dan dekat kepada firman sebagai pribadi maupun kepada firman yang tertulis. Kita bandingkan dalam 2 Timotius pasal 3, di mana diingatkan kepada kita tentang firman yang tertulis berupa kitab suci atau segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bahwa itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setiap kali kita mendengar firman Tuhan, jadilah kita bukan hanya pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena dengan demikian sedikit demi sedikit kita akan menjalani suatu proses untuk dimerdekakan dari perhambaan dosa dan layak menjadi bagian dari umat Tuhan untuk memperoleh keselamatan kekal. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, mengimani, dan memperlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh sampaikan dan dengar saat ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan dalam setiap hati kami, serta membimbing kami untuk melakukan firman Tuhan dalam seluruh hidup kami. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.